Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Silakan Bagus, duduk masuk. Kita ke ruangan saya, Pak. Baik Pak. Oke. Gimana kabarnya? Bagus, baik. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Pak. Cuman saya mau berdiskusi dengan Bapak ini. Oke, yang tadi kita sesuai dengan rencana kita ya, Pak. Sebelumnya yang sudah kita janjikan waktu tadi di kantor bahwa Bapak mau eh, bercurhat gitu, Pak ya. Mau curhat. Mangga, Betul. Pak. Tujuannya bagaimana, Pak? Baik Pak, ini saya mempunyai beberapa masalah ya Pak ya. Ya. Terkait dengan nilai siswa ujian tengah semester yang barusan saya lakukan di minggu kemarin. Ternyata hasilnya itu ada beberapa siswa yang terindikasi nilainya menurun nih Pak. Ya, nah itu tuh Pak di mata pelajaran apa Pak? Berarti di Ya, mata pelajaran Bagus atau bagaimana? Ya, di mata pelajaran saya terutama ya. SPDP ya Pak? Ya, seni budaya di sini. Ya. Siswa ini nilainya menurun drastis, yang mana di tahun sebelumnya siswa tersebut nilainya bagus. Atau sekarang ini terjadi penurunan nilai. Atau kenapa? Saya masih perlu penyelidikan lebih lanjut ini. Sebelumnya Bagus sudah tahu belum tuh penyebab kenapa anak tersebut nilainya turun Pak? Ya, usut punya usut ya Pak ya. Setelah saya menganalisa dan menanyakan langsung ke peserta didik bahwa memang selama 3 bulan ini di kelas 12 anak tersebut merasa nggak nyaman sepertinya di kelas tersebut. Karena memang tahun sebelumnya itu anak tersebut ada sebuah kelompok gitu. Kemudian dipisahkan di kelas 12, di beberapa kelas dipisahkan, sehingga sepertinya anak tersebut mempunyai sikap introvert yang susah sekali untuk menerima teman baru sepertinya. Gitu. Tapi itu Pak, dalam arti nggak nyamannya itu apakah diganggu, apa emang susah untuk berkomunikasi dengan yang lain Pak, teman-teman barunya Pak? Ya, setelah saya bertanya kepada beberapa temannya yang satu kelas itu, ternyata tidak pernah mengganggu, tidak pernah melakukan intimidasi, tidak pernah melakukan apapun. Tapi karena memang pribadinya seperti ini Pak. Jadi secara teman yang ada di kelas tidak ada mengganggu teman tersebut ya Pak? Nah terus faktor lain Pak selain karena susahnya berkomunikasi apa tuh Pak? Apa memang metode yang Bapak menggunakan pengajarannya kurang tepat bagi anak tersebut atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya kami sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntunan yang ada di RPP apa ya, baik itu secara teori, kemudian secara praktek. Juga kami juga selalu menghambat ke siswa. Saya juga sudah memberikan keleluasan siswa untuk melakukan eksplorasi, diberikan kebebasan dengan berbagai teknik yang dipakai, metode yang dipakai. Dan ternyata memang anaknya itu jadi jarang masuk Pak. Jadi sepertinya materinya tidak tersampaikan. Karena tadi alasannya juga siswanya tidak nyaman di kelas, dengan alasan teman-temannya tidak kumpul dalam satu kelas tersebut, sehingga siswa tersebut justru nggak masuk sekolah, padahal siswanya sih ada di sekolah. Jadi intinya bukan karena dia itu tidak mampu terhadap pelajaran ya Pak. Bukan. Hanya saja dengan rasa tidak nyaman itu dia jarang masuk gitu ya, sehingga tidak ada pelajaran yang masuk untuk dia terima gitu Pak ya. Betul. Dan anaknya sih ada di sekolahan. Oh ada, jadi kayak bolos Pak ya? Bolos, tapi bolosnya di sekolahan seperti itu. Memang harus ditangani ya Pak Agus ya hal seperti ini, artinya
Jangan sampai nanti ke depan kasihan juga siswanya. Nah, ada strategi Pak untuk menangani anak tersebut? Untuk strategi yang akan saya lakukan yaitu sepertinya dengan ini kan udah ranahnya bimbingan konseling ya. Iya. Saya akan meminta bantuan dari guru BK untuk membantu saya menyelesaikan permasalahan ini. Ya seperti nanti saya akan membagi waktu mempertemukan antara saya sebagai guru juga ini saya akan konfirmasi ke guru BK-nya juga, kemudian dan muridnya juga. Nanti kita bertemu di ruangan bertiga sepertinya. Barangkali ada pihak lain Pak yang terlibat terkait masalah ini, karena kan apakah Pak Agus ini sebagai wali kelasnya juga atau bagaimana Pak? Hanya sebatas guru SBDP Pak? Ya kebetulan saya juga wali kelasnya juga. Iya. Dan saya juga sebagai guru mata pelajaran juga. Sepertinya ada Pak, nanti saya akan melibatkan guru BK ini. Ya, kaitannya dengan kemalasannya tadi Pak ya? Betul. Nah, terus untuk teman-teman yang lain Pak barangkali bisa dilibatkan sebagai narasumber atau pihak ketiga atas tidak nyamannya tersebut Pak? Ya, nanti saya juga akan memanggil kelompok-kelompoknya nih dari kelas-kelas yang lain yang tadinya satu kelompok. Ya. Kemudian akan saya panggil juga sebagai pendengar dan sebagai pemotivasi juga mungkin seperti itu. Nah, iya Pak, perlu tuh Pak. Karena mereka termasuk motivasinya Pak ya? Betul, karena teman-temannya bisa beradaptasi, sedangkan di kelas saya siswa tersebut tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Ya semuanya sudah bagus sih. Memang rencana yang akan Pak Agus lakukan kapan Pak? Kaitannya dengan strategi yang tadi? Sepertinya hari Senin Pak. Nanti saya akan membuat janji dulu dengan siswanya, jangan sampai nanti siswanya nggak berangkat lagi nanti. Jadi saya buat janji dulu dengan guru BK, dengan siswanya juga, dengan teman-teman siswanya tuh nanti dikumpulin saja nanti dijadiin. Sebagai motivator ya Pak, teman-teman terus sebagai motivator juga Pak. Betul Pak. Nanti sudah ada setelah perjanjian gitu ya. Nanti ada komitmen apa Pak yang akan Pak Agus dan guru BK lakukan terhadap anak tersebut? Nanti kami akan mencoba membuat sebuah surat perjanjian perjanjian bahwa siswa tersebut akan berusaha untuk merubah, untuk mau membuka diri berteman dengan siswa-siswa yang lain, dan terutama ini tentang keaktifan siswa tersebut di kelas supaya nggak bolos lagi gitu. Emang sebelumnya mah anak itu bagus Pak ya, hanya saja pada saat dipisahkan kelompoknya ya mungkin Pak. Iya betul Pak, ini yang menjadi masalah itu, sehingga pembelajaran sebenarnya bukan hanya pelajaran saya saja sepertinya Pak. Di pelajaran yang lain, karena siswa tersebut nggak pernah masuk di kelas. Ya. Menurut saya sudah bagus ya, apa yang dilakukan Pak Agus, strateginya sudah tepat, tinggal komitmen Pak, tinggal ditindaklanjuti. Ya betul Pak. Ada yang bisa disampaikan lagi Pak Agus? Seperti nanti minggu depan Pak, nanti saya minta izin ya ke Bapak pimpinan untuk minta waktunya saya dengan siswa dan guru BK nanti untuk bisa difasilitasi Pak ruangannya, barangkali ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya pribadi ya. Siap. Berarti nanti saya juga akan tunggu Pak setelah pertemuan Bapak dan guru BK serta anak tersebut di hari Senin. Saya mungkin di minggu depannya bisa berkomunikasi kembali Pak ya, hasil tindak lanjut itu. Ya, dan harapan saya metode yang nanti akan saya terapkan ini berhasil mengubah siswa tersebut menjadi lebih rajin lagi Pak. Ya, saya setuju Pak, sepakat. Artinya dengan motivasi yang diberikan teman-temannya, terus ada juga penanganan dari guru BK mungkin ya Pak, bisa merubah kembali anak tersebut pada jalannya gitu, sesuai dengan kemampuannya yang ia miliki gitu ya, bagus ya? Betul Pak.
Ya, saya akan tunggu konfirmasinya Pak Agus, tindak lanjut yang akan Pak Agus berikan di hari Senin nanti, dan nanti juga akan saya fasilitasi ruangannya. Saya akan membantu untuk menghubungi guru BK-nya. Biar nanti antara Pak Agus, guru BK sudah ada komitmen untuk bertemu dan melakukan fasilitas melakukan konseling tadi ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak. Sepertinya cukup ya Pak ya? Cukup Pak, ya oke. Kalau mungkin jam pelajaran juga sudah mau mulai lagi Pak. Silakan bisa kembali ke aktivitas Pak Gus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sukses Pak Gus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Rizky. Mangga Pak, silakan masuk Pak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Rizky? Alhamdulillah baik Pak Gus. Cuma nih saya ini ada keresahan Pak. Makanya tadi saya minta janjian dengan Pak Gus itu ada hal yang ingin saya sampaikan Pak. Iya. Ini sepertinya wajah-wajah Pak Rizky ini penuh dengan kebimbangan ini sepertinya. Betul Pak, makanya saya perlu curhat ya dengan Pak Gus kaitannya hal tersebut. Siap. Kira-kira apa itu Pak? Bapak datang ke saya tujuannya apa? Mangga silahkan bercerita aja, curhat aja santai Pak. Oke, jadi memang kejadian ini bukan hari ini saja Pak ya. Ini sudah berkali-kali saya alami. Cuma mungkin sudah beberapa teknis saya gagal, bukan gagal sih Pak sebenarnya, masih kurang maksimal. Makanya saya perlu bimbingan dari Bapak. Jadi gini, setiap pagi itu anak-anak terlihat kurang antusias Pak dalam melakukan pembelajaran. Berbeda ketika sudah selesai jam istirahat gitu Pak. Jadi ada anak yang masih mengantuk gitu. Kadang ada juga anak yang masih bermalas-malasan. Kadang tas juga masih belum dilepas gitu, masih ditaruh di punggungnya karena mungkin terbawa oleh suasana rumah gitu Pak. Jadi anak masih malas. Itu permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh, berarti siswanya ini kalau di pagi hari itu masih belum ada semangat ya Pak ya? Belum ada semangat betul Pak. belajarnya begitu ya Pak ya? Betul, jadi anak-anak tuh masih bermalas-malasan gitu Pak. Jadi gimana Pak? Kemungkinan apa yang Pak Rizky lakukan nih kalau menghadapi seperti ini nih? Ada strategi apa ini? Nah, yang sudah kemarin saya lakukan itu, saya mencoba membuat sebuah kesepakatan kelas tuh Pak. Saya lihat tuh anak-anak kan masih lemas gitu, masih ngantuk. Saya selipkan setelah berdoa, saya sepakati dengan anak-anak, kita lakukan sarapan bersama. Apakah bisa gitu Pak ya hal seperti itu kita lakukan? Karena untuk merespon anak-anak juga biar mereka itu mau berkomunikasi terlebih dahulu. Nah, salah satunya itu mungkin. Yang terus juga saya melakukan ice breaking Pak. Ya ada 2 hal tersebut yang sudah saya lakukan gitu Pak. Menurut Bapak bagaimana? Yang sudah Pak Rizky lakukan sudah bagus ya. Saya ada sedikit pertanyaan ya Pak ya. Gimana Pak? Ada hambatan nggak ketika Pak Rizky melakukan ice breaking, kemudian melakukan kesepakatan? Ada hambatan atau sesuatu yang menghalangi ya Pak? Sementara ini anak-anak sih Pak masih terkontrol Pak. Saya selalu menginformasikan melalui grup WA orang tua, menginformasikan sebelumnya di hari sebelumnya bahwa besok kita sarapan bersama. Karena saya melihat di pagi hari kurang antusias, saya coba melakukan strategi gitu Pak. Jadi saya informasikan ke orang tua untuk besok membawa bekal makanan agar orang tua tersebut juga sama bekerja sama untuk menyiapkan sarapannya itu Pak. Hanya saja sarapannya dilakukan di sekolah sebelum jam pelajaran. Dan itu sudah disepakati anak-anak. Alhamdulillah tidak ada hambatan Pak. Sebenarnya anak-anak itu pada saat saya kasih ice breaking antusias. Karena mungkin melalui ice breaking ini anak-anak terbawa dunianya bermain gitu Pak. Hanya saja menghantar untuk masuk ke pembelajaran itu Pak. Ya, luar biasa nih Pak Rizky sudah melibatkan orang tua ini untuk
ikut Iya. partisipasi mendidik anaknya. Iya. Nah, kira-kira kapan tuh Pak pelaksanaannya tuh Pak? Nah, untuk beberapa ini sudah saya lakukan Pak, sudah saya laksanakan. Nanti mungkin di esok hari bisa kita terapkan kembali ya Pak ya. Karena ini kan kaitannya dengan pembelajaran sehari-hari saya. Jadi kalau kita lakukan di minggu-minggu selanjutnya akan menghambat gitu Pak. Jadi lebih cepat, lebih baik pagi ini atau besok pagi saya coba terapkan hal tersebut. Nanti siang saya akan konfirmasi ke orang tua kembali Pak. Baik, baik. Kalau memang berarti besok besok ya Pak ya? Iya besok. Besok Jumat berarti akan besok tuh Pak. Heeh. Jumat berarti ini ya, ada yang terlibat nggak selain dari Pak Rizky, kemudian murid, orang tua, ada pihak lain nggak Pak yang terlibat? Ya untuk kegiatan besok karena mungkin guru-guru lain juga kan terfokus pada kelasnya masing-masing Pak. Mm-hmm. Artinya ya saya harus bisa memaksimalkan diri saya ini melakukan strategi itu. Yang pasti saya benar-benar meminta kepada orang tua untuk membekali anaknya sarapan sehingga besok bisa sarapan bersama, terjalin keakraban gitu Pak, terjalin komunikasi yang baik sehingga anak-anak pada saat belajar mau belajar terespon gitu. Ada rangsang, ada penyemangat terlebih dahulu untuk ngobrol dulu dengan teman-temannya. Gitu Pak. Ya, ada komitmen nggak Pak? Komitmennya berupa apa tuh Pak? Nah, Misalkan, kalau di kelas kan kita sudah punya kesepakatan kelas tuh Pak. ya, Kita bisa manfaatkan itu mungkin memanfaatkan bahwa karena boleh membawa makanan asal tidak mengotori kelas Pak. Nah mungkin kita bisa tarik bahwa membawa makanannya itu berupa sarapan pagi. Ingin nanti mungkin ya namanya juga anak-anak kalau di rumah disuruh sarapan kan nggak mau Pak. Barangkali saja gitu kalau bertukar lauk pauk dengan teman-temannya atau misalkan bisa bercanda dengan temennya ada mau biar sarapan gitu Pak. betul, betul, betul. Kira-kira seberapa yakin nih Pak strategi yang Pak Rizky lakukan keberhasilannya nih? Seberapa yakin? Ya karena kemarin kan kita sudah melakukan biar mungkin belum terlalu maksimal Pak ya. Saya juga kadang belum melibatkan orang tua juga terlalu maksimal. Saya telat gitu Pak memberikan pengumumannya. Jadi ada orang tua yang baru baca grup itu sudah pagi. Jadi anak-anaknya belum bawa makanan malah membuat gaduh akhirnya. Jadi mungkin nanti ini kan jam istirahat nih Pak. Nah mungkin setelah pulang sekolah saya informasikan di grup orang tua, mungkin juga saya ingatkan kembali di malam harinya sehingga orang tua itu bisa mengontrol grupnya berkali-kali tidak secara dadakan gitu. Mungkin itu Pak ya. Baik, apa yang perlu saya persiapkan nih untuk mensukseskan strateginya Pak Rizky nih? Barangkali membutuhkan apa nih? Nah, Ya paling nanti saya mungkin butuh pada saat rapat nanti Pak bisa bertukar pikiran atau di kombel nanti kita harus mempunyai koleksi ice breaking yang lebih banyak lagi mungkin Pak ya. oh gitu ya Kita kan berarti. bisa kolaborasi dengan guru yang lain terutama guru-guru kelas bawah kan ice breakingnya banyak. Mungkin bisa Pak Agus fasilitasi melalui kombel saling bertukar pikiran bagaimana caranya guru-guru lain ini bisa saling mensupport bagaimana caranya strategi di awal pembelajaran gitu. Baik, oke siap Pak Rizky. Kami akan memfasilitasi segala hal yang Pak Rizky butuhkan untuk mensukses strategi terkait dengan siswa-siswa yang kalau pagi ini minatnya menurun ya, sehingga gimana caranya bisa bangkit kembali mulai beberapa strategi yang Pak Rizky terapkan. Semoga sukses. Siap, ada lagi yang perlu dibicarakan dengan saya? Cukup Pak, kebetulan juga tadi bel sudah berbunyi, saya harus masuk ke kelas lagi. Bagus, terima kasih atas waktunya Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Saya kembali ke aktivitas saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.